Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ahmad Zulfi, kemudian ada Imaratul, kemudian ada Nada, dan yang terakhir ada Rizka. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait dengan peristiwa Fathul Makkah dan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah latar belakang terjadinya peristiwa Fathul Makkah. Penyebab langsung terjadinya peristiwa Fathul Makkah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy Makkah atas perjanjian Hudaybiyah. Mereka melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun lamanya. Kabilah Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy Makkah yang melakukan penyerangan ke kabilah Khuza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin, dan kaum Quraisy Makkah terlibat dalam penyerangan tersebut. Kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam melakukan penyerangan ke kabilah Khuza'ah. Penyerangan tersebut memaksa kabilah Khuza'ah menyerahkan diri ke tanah haram, dan penyerangan itu juga menimbulkan korban dari kabilah Khuza'ah. Atas dasar pelanggaran salah satu poin dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, Nabi Muhammad SAW menghimpun pasukan yang berjumlah 10.000 menuju Mekah. Sebagai respon atas hal tersebut, dan Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan kemenangan tanpa ada perlawanan yang berlangsung. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan kronologi terjadinya peristiwa Fathul Makkah, yaitu oleh Imam. Kronologi terjadinya peristiwa Fathul Makkah terkait dengan penyerangan Bani Bakar terhadap kabilah Khuza'ah dan keterlibatan orang-orang Quraisy membantu Bani Ad-Dail dari kabilah Bani Bakar membuat Bani Ka'ab dan kabilah Khuza'ah mengirim delegasi ke Madinah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi Muhammad SAW dan meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyatakan agar persoalan tersebut diserahkan kepadanya, dan ia menyatakan akan membantu Bani Ka'ab dari kabilah Khuza'ah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menyuruh delegasi Khuza'ah pulang ke wilayahnya. Ketika delegasi tersebut pulang, Nabi Muhammad SAW menemui Aisyah dan meminta air untuk berwudu, dan mendengarkannya berkata kepada dirinya sendiri bahwa aku tidak akan ditolong jika saya tidak menolong keturunan Ka'ab. Sebelum delegasi resmi kabilah Khuza'ah menemui Nabi Muhammad SAW, mereka telah didahului oleh salah seorang anggota kabilah Khuza'ah yang melapor kepada Nabi Muhammad SAW atas kejadian penyerangan Bani Bakar dan keterlibatan Quraisy membantu Bani Bakar. Orang tersebut bernama Amr bin Salim, dan Nabi Muhammad menyatakan kepada Amr bahwa ia akan dibantu. Mendung di langit ditunjukkan Nabi SAW kepada Amr. Kemudian Nabi SAW berkata, Sesungguhnya mendung ini akan membawa pertolongan bagi Bani Ka'ab dan kabilah Khuza'ah. Ya, pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ini wafat pada hari Rabu 12 Rabiul Awal 11 Hijriah di Madinah, dan tepatnya di rumah Aisyah. Jadi beliau ini mengalami sakit kepala dan demam dengan suhu tubuh yang sangat tinggi. Namun pada keadaan beliau sedang sakit ini, beliau tetap mengimami sholat berjamaah. Dan beliau pun berpesan kepada istri-istrinya selama beliau sakit ingin dirawat di rumahnya Aisyah. Dan oleh istri-istrinya ini dikabulkan. Beliau akhirnya pada masa-masa sakitnya, masa-masa terakhirnya sebelum wafat, beliau ini dirawat di rumahnya Aisyah. Hingga pada suatu ketika sakitnya dialami oleh beliau ini semakin parah, suhu tubuhnya semakin tinggi, dan di pangkuan Aisyah beliau mengadakan tangan seraya berdoa kepada Allah, ya Allah kasihlah aku dan pertemukanlah aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Dan kalimat itu beliau ucapkan 3 kali seraya di pangkuan Aisyah antara dada dan leher.
Nabi Muhammad SAW bersender, dan seketika itu pula pun Allah SWT mengambil nyawanya. Ya, jadi dalam perjalanan singkat atau sejarah singkat wafatnya Nabi Muhammad SAW. Baik, saya Tiska Maisati akan melanjutkan materi tentang peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pemakaman Nabi Muhammad SAW dilaksanakan 2 hari setelah beliau wafat karena banyak peristiwa yang terjadi setelah beliau wafat, yaitu Umar bin Khattab yang sempat tidak percaya dengan berita tentang wafatnya Nabi, dan peristiwa ikrar Sakifah, ikrar yang diberikan oleh Umar dan kaum muslimin kepada Abu Bakar untuk menjadikan beliau sebagai khalifah. Tidak berkisar itu saja yang menjadi sebab pemakaman Nabi dilaksanakan 2 hari setelah beliau wafat. Adapun di mana Rasulullah SAW dimakamkan pun itu juga menjadi perdebatan antara kaum muslimin pada waktu itu. Kemudian Abu Bakar memberi keputusan kepada orang-orang yang hadir dan mengatakan, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW berkata, setiap ada Nabi yang meninggal dimakamkan di tempat beliau meninggal. Atas dasar itulah maka diambil keputusan bahwa di tempat tidur ketika Nabi meninggal, disitulah akan digali tempat makam Nabi. Di antara keluarga sekaligus sahabat Nabi yang memandikan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muthalib, serta kedua putranya Fadl dan Husam dan Usamah bin Zaid. Ketika beliau dimandikan, maka bau harum segera timbul daripadanya, sehingga Ali berkata, demi ibu bapakku, alangkah sedapnya Anda di waktu hidup, alangkah sedapnya pula Anda sesudah meninggal. Pemakaman Nabi pun dilaksanakan setelah proses pemandian dan setelah melakukan perpisahan dengan jenazah yang suci. Pemakaman dilaksanakan ketika tengah malam pada tanggal 14 Rabiul Awal 11 Hijriah. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.